dipersembahkan oleh Urepiku urip, urepiku, urepiku urip, urepiku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pepatah Nusantara hari ini saya rasa kita harus membicarakan tentang pepatah Jawa nih, karena saya orang Jawa nih Bang Din ya. Apa nih Bang Din kira-kira pepatah Jawa apa yang bagus untuk Kalau bukan pepatah Jawa dia nggak mau ikut. Ya tentu ya, karena suku Jawa ini merupakan suku terbesar, suku utama di Indonesia, mendiami lebih dari 60% penduduk Indonesia. Ya. Tentu tidak luput kita bicarakan, dan pepatah falsafah lokal wisdom Jawa itu banyak sekali. Gitu. Nah, saya tertarik untuk mengangkat yang sering diucapkan oleh pemuka masyarakat, pemuka agama, falsafah Jawa, urip iku urup. Wah, luar biasa. Urip iku urup. Ya. Ini orang Jawa apa arti harfiahnya itu? Urip al-haya, hidup. Hidup. Itu hidup tuh harus nyala, Oh, urip itu menyala, hidup itu harus menyala, menyinari bisa. menyinari, mencerahi masyarakat. Boleh nggak kalau kita kaitkan bahwa hidup itu bermanfaat, Oh Boleh iya. banget. hidup itu Setuju. bermakna? Ya. Wah, saya mendapat konfirmasi dari orang-orang Jawa ini. Namun lebih jelasnya pepatah ini akan dijelaskan oleh luar biasa satu kehormatan bagi kita. Ini sinuhun hangabehi, mohon maaf. Ya, yaitu tetua dan pemimpin dari Keraton Surakarta atau Solo. Mohon yang mulia dapat menjelaskan pepatah urip iku urup. Bismillahirrahmanirrahim. Urip iku urup. Sang hidup tak kenal mati. Kalaupun ada kata kematian, itu hanyalah badan dari sang hidup. Dan sang hidup hanya dengan kerelaan melaksanakan tugas sebagai utusan Tuhan. Cahaya sang hidup akan menjadi lentera untuk menapaki jalan-jalan terjal kehidupan dunia ini. Sang hidup bagi Satria Mataram adalah dasar pijakan dalam mengamalkan dharma kehidupan. Dengan mengenakan busana takwa yang lebih mengutamakan sifat-sifat Tuhan untuk melayani manusia-manusia yang perlu ditolong dalam kelaparan, kehausan, dan kedinginan. Disinilah hidup itu bermakna memancarkan cahayanya demi sesama hidup di penghidupan. Budaya Jawa sudah banyak mengajarkan bahwa sang hidup yang suci ini hanyalah miliknya. Maka peliharalah hidupmu dengan sendiri-sendiri untuk dapat menjalankan dharma hidup di kehidupan alam semesta. Sehingga capaian bahwa urip iku urup akan berjalan apa adanya. Sebagai manusia yang sudah mengetahui urip iku urup, akan menerima kehidupan ini dengan perasaan ikhlas, berserah diri, dan menjalankan perintah Tuhan untuk menjaga isi kehidupan dunia ini. Maka akan selalu nerimo ing pandum, ingat hukum alam, tahu akan adanya siang dan malam, dan sadar bahwa kehidupan penuh dengan aturan-aturan hidup. Urip iku urup selalu tercemin dari manusia-manusia yang mendarmakan hidupnya untuk membuat kehidupan dunia ini lebih baik. Kesimpulan dari urip iku urup adalah bahwa sang hidup yang bersemayam di dalam diri kita harus kita jaga dan berkobar untuk menerangi hidup orang lain di kehidupan ini. Urip tan kena ing pati, yang artinya hidup tidak akan kenal mati. Tetapi hidup di dalam kehidupan harus berbuat sesuatu untuk orang lain sebelum sang hidup meninggalkan raga sebagai wadah hidup di dunia ini. Maka untuk itu, hiduplah di kehidupan ini untuk selalu membuat
sang hidup itu berguna bagi kehidupan dunia. Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Marf Ahmed. Saya dari Rusia, sekarang saya kelas 10. Mengapa urip iku urup sangat penting dalam kehidupan kita? Wah, Terima kasih. luar biasa, santri kelas 10 SMA dia Malela bertanya tentang falsafah Jawa. Dan dia bisa menyebutkan ya, Iya, logatnya kayak orang Jawa tadi. orang Rusia ya. Iya, karena makna dari pepatah falsafah ini bagus sekali. Walaupun terdiri dari 3 suku kata yang hampir sama. Urip, urup, Iya. iku itu. Urip, iku, urup. Pendek tapi maknanya luas. Dalam ya. Dalam sekali. Hidup itu harus menyala. Hidup itu harus mencerahi, memberi manfaat pada orang lain. Jadi mengapa kita bahas? Karena maknanya dalam sekali. Dan saya memahami ini sangat-sangat beririsan dengan nilai-nilai Islam. Menurut Islam, hidup itu harus bermanfaat. Seseorang dalam hidup itu harus memberi manfaat. Terkenal ya dalam hadis. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia Itu lainnya. arti harfiah ya. Bagaimana penjelasan dari hadis itu? Bahwasanya manusia itu hidup di dunia ini harus memberikan manfaat. Manfaat ini tidak hanya teruntuk untuk sesama manusia, tapi juga sesama makhluk hidup lainnya. Seperti itu, Bro. Iya. Jadi ini sangat-sangat penting sekali, saya tertarik ya. Dan kata urup, arti harfiahnya menyala. Ya. Iya. Bahasa Arabnya itu munawwir, Bersinar. bersinar. Maka hidup manusia itu bercahaya, bersinar, bercahaya, mencerahi. Tidak hanya orang lain, tapi makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka pepatah ini sungguh patut untuk dikembangkan, diarus utamakan, dan tidak hanya milik orang-orang Jawa, tapi juga suku-suku bangsa lain yang ada di Indonesia itu. Mungkin dalam suku-suku lain juga ada pepatah yang senada ya. Tapi dari Jawa ini kita kembangkan. Itulah ini santri dari Rusia bertanya, ya Ahmed boleh bawa pulang ke Rusia sana. Nanti cari terjemah Rusianya itu. Urip iku urup. Karena tadi juga pesan hadis ya, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Sebagai manusia tadi kan disampaikan adalah yang bermanfaat bagi manusia. Nah, bagaimana kalau ada manusia yang selalu merasa kosong karena dia merasa kurang bermanfaat? Kenapa hal itu bisa terjadi? Iya, itu manusia yang tidak percaya pada dirinya sendiri. Manusia yang mengalami minder wadeh kompleks dalam bahasa Belanda, yaitu ketakpercayaan diri, minder menjadi bahasa Indonesia juga. Ya. Itu adalah contoh manusia yang tidak meyakini dalam dirinya ada karunia ilahi. Ada potensi insani yang berasal dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala yang sudah pernah saya katakan beririsan paralel dengan sifat-sifat Allah Al-Asmaul Husna yang 99. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih Maha Penyayang. Dalam diri manusia ada potensi kasih sayang. Dari mana nilai-nilai kebaikan dari Al-Asmaul Husna ini bersamaan dengan penghebusan ruh? Maka manusia harus meyakini ada potensi insani dari Allah yang merupakan karunia ilahi. Jangan menjadi orang yang kosong, hampa, yang tidak meyakini ada kekuatan itu sehingga minder, tidak memberi manfaat kepada orang lain.
Dipersembahkan oleh My name is Muhammad Zidane Fatih Azam Faqih. I'm from 10th grade. I come from Jombang, East Java. Why is it important that a person's life contributes benefits to other rather than being self-centered? Thank you. Oke, thank you Ananda Jidan dari Jombang. Bertanya tentang mengapa penting bagi seseorang untuk hidup memberi manfaat pada orang lain. Karena kehidupan manusia di dunia ini tidak mungkin oleh diri sendiri. Meniscayakan adanya kerjasama dengan manusia-manusia lain. Dan kebudayaan, peradaban kita di dunia ini terwujud dan terbentuk melalui kerjasama antar manusia-manusia yang banyak itu. Maka orang per orang, individu per individu ini harus bekerja sama, saling memberi manfaat. A memberi manfaat pada B, B memberi manfaat pada C, C pada yang lain. Inilah yang akan menumbuh kembangkan kebudayaan dan peradaban manusia. Jadi sangat penting ya, falsafah ini kita hayati agar manusia cenderung memberi manfaat, bukan hidupnya untuk diri sendiri, bukan hidupnya secara pasif, mati, tidak menyala, tidak urip, tidak memberi manfaat, maka manusia dunia ini nanti akan dipenuhi oleh hidup manusia masing-masing. Tidak terwujud yang namanya kebudayaan maupun peradaban itu. Nah, Bang Din, bagaimana supaya kita sebagai manusia ini bisa memberikan manfaat bagi orang lain itu? Ada kiat-kiatnya nggak, Bang Din? Ya tentu ada kiat-kiatnya. Pertama, pahami dulu hayati bahwa kita harus hidup dengan memberi manfaat. Setelah itu ya kita tentu mengamati apa yang menjadi manfaat yang diperlukan oleh orang lain. Orang lain itu memerlukan pengetahuan. Kita memberi pengetahuan kepada dia. Pengetahuan yang kita miliki, bukan harus jadi pengajar, harus jadi guru, atau masing-masing jadi guru. Oh, orang lain itu ternyata hidupnya tidak berkecukupan, maka saya memberi manfaat pada dia dengan membantu secara material. Ini contoh-contoh kecil yang nyata dalam kehidupan manusia, bahwa kita ini hidup saling memberi manfaat. Bukan satu orang beri manfaat dan orang itu tidak memberi manfaat lagi. Jadi tukar menukar, exchange, itulah yang akan melahirkan sekali lagi sebuah kehidupan bersama yang baik, yang penuh dengan kesejahteraan, penuh dengan kebaikan, dan itulah yang disyaratkan oleh doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berilah kami, bukan sendiri. Jadi saling memberi kebaikan, kemanfaatan, insya Allah akan terwujud hasanah fid dunya, kebaikan di dunia, wa hasanah fil akhirah. Pepatah Jawa ini, Mas Din, sangat seirama, sangat bersenada dan menguatkan apa yang ada dalam ajaran Islam, bahwasanya hidup itu harus bermanfaat bagi orang lain. Karena di dalam ayat Al-Quran juga disebutkan in ahsantum fali anfusikum wa in asatum falaha. Jadi artinya tidak ada gunanya manfaat yang ada pada diri kita sebelum kita berikan manfaat itu kepada orang lain. Tidak ada artinya. Jadi seperti itu. Maka sebagai umat yang baik harusnya menyalanya itu setelah kita memberi manfaat kepada orang lain. Belum menyala kalau seperti itu. Setelah menyinari orang lain. Menyinari orang. Maka pesan dari falsafah Jawa, urip iku urup, menyala, itu menarik kata urup. Jangan menjadi manusia yang padam. Gelap. Jangan menjadi manusia yang gelap. Tapi jadilah manusia yang bersinar, bercahaya. Tapi tidak sekedar menerangi, tapi kemudian dia memberi manfaat kepada orang lain. Yang tadi
banyak ayat Al-Quran dan Al-Hadis yang berhimpit, beririsan dengan falsafah Jawa ini, saya cenderung mengusulkan urip iku urup itu untuk menjadi national wisdom, kearifan nasional Indonesia. Tidak hanya dimiliki orang Jawa, tapi orang-orang Jawa yang mendampingi saya ini harus memulai, harus memprakarsai, hidupnya harus menyala, sehingga juga mencerahi daerah-daerah lain di tanah air kita ini. Urip iku urup, urip iku, urip iku urup, urip iku. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.